Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Fakultas Psikologi Untak Samarinda. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning atau teori pengondisian klasik. Sebelum membahas teori Ivan Pavlov, terlebih dahulu saya akan menjelaskan siapa itu Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov atau sering kali disebut Ivan Pavlov adalah ahli fisiologi Rusia yang terkenal karena karyanya tentang pengondisian klasik. Ia merupakan putra dari ayah seorang pendeta yang bernama Viktor Pavlov dan ibu seorang ibu rumah tangga yang bernama Varvara. Ivan Pavlov merupakan anak tertua dari 11 saudara. Sebagai anak tertua, Ivan Pavlov sering membantu orang tua seperti mencuci piring, berkebun, dan lain-lainnya. Ivan Pavlov menikah dengan Serafima pada tahun 1878 dan mereka mempunyai 4 anak, yaitu Mirsik, Vladimir, Viktor, Usekov, Vera. Penghargaan Ivan Pavlov sebagai berikut. Ivan Pavlov dihadiahi Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904. Terpilih menjadi anggota asing dan Royal Society pada tahun 1907. Dianugerahi medali Kavli Royal Society pada 1915. Menjadi anggota asing Royal Academy Seni dan Sains Belanda pada tahun 1907. Seperti yang kita tahu di atas, Ivan Pavlov meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Selanjutnya mengenai teori Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus dan rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang memunculkan hasil stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Ivan Pavlov sendiri mengatakan bahwa kita dapat menghasilkan suatu respon dengan mengombinasikan dua stimulus, alami dan buatan. Kata klasik di sini dipakai untuk menghargai karya Ivan Pavlov. Karya Ivan Pavlov yang dinilai merupakan mendahulu di bidang conditioning atau pengondisian. Eksperimen Ivan Pavlov kepada anjing dan Ivan Pavlov. Dalam eksperimennya, Ivan Pavlov melatih anjingnya untuk mengeluarkan air liur ketika ia mendengarkan suara bel. Pertama, Pavlov memberikan makanan. Lihat anjing tersebut mengeluarkan air liur yang berarti ada respon. Kedua, Ivan Pavlov mendengarkan suara bel itu kepada anjing tersebut dan anjing tidak mengeluarkan air liur berarti tidak ada respon. Ketiga, Pavlov mendengarkan bel sebagai tanda ia akan diberi makanan. Dan pada saat makanan datang, anjing tersebut mengeluarkan air liur yang berarti ada respon. Keempat, Pavlov hanya mendengarkan suara bel tanpa membawa makanan dan anjing pun mengeluarkan air liur yang berarti ada respon. Jadi, Pavlov mengondisikan dengan hanya mendengarkan suara bel saja, anjing itu mengeluarkan air liur karena dia telah terbiasa mendengar suara bel. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing tersebut menghasilkan hukum-hukum belajar di antaranya: A. Law of response conditioning. Komponen yang dibutuhkan dalam classical conditioning yaitu 1. The conditioning stimulus atau US yaitu makanan,
adalah sebagai hal yang bisa menimbulkan respon tanpa kita harus pelajari atau kondisikan respon tersebut sebelumnya. 2. The conditioning stimulus atau CS yaitu bell adalah stimulus yang dibuat melalui pintu belajar. 3. Unconditioning reflex yaitu air adalah segala hal yang terjadi secara otomatis tanpa kamu memberikan tentang hal tersebut. 4. The conditioned reflex yaitu air liur sebagai respon dan bunyi bel adalah refleks yang kita pelajari untuk 4. Unconditioned reflex yaitu air liur sebagai respon dari bunyi bel. Prinsip-prinsip belajar menurut classical conditioning tersebut. 1. Belajar adalah membentuk kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mentautkan antara perangsang stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. 2. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisasi dengan lingkungan. Belajar adalah dapat membuat perubahan pada organisme. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak conditioned stimulus atau US dan conditioned stimulus atau CS untuk menimbulkan. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak unconditioned stimulus atau US dan conditioned stimulus atau CS untuk menimbulkan. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak unconditioned stimulus atau US dan conditioned stimulus atau CS untuk menimbulkan aktivitas otak. 5. Aktivitas yang ditimbulkan unconditioned stimulus atau US lebih dominan daripada yang ditimbulkan conditioned atau CS. Oleh karena itu, conditioned stimulus atau CS dan conditioned stimulus atau US harus dipasang bersama-sama. Sebagai sebuah teori belajar Ivan Pavlov mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya adalah 1. Cocok diterapkan untuk mempelajari yang menghendaki penguasaan keterampilan dan dengan latihan, atau pada pembelajaran yang menghendaki adanya pembentukan perilaku tertentu. Selain itu juga memudahkan pendidikan dalam mengontrol pelajaran sebab individu tidak menyadari bahwa dia mengendalikan oleh stimulus dari luar dirinya. Dan ada juga kelemahannya adalah teori ini menganggap bahwa belajar hanya terjadi secara otomatis. Keaktifan dan kehendak pribadi tidak dihiraukan. Teori ini juga menonjolkan peranan kebiasaan, padahal individu tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar yang menyebabkan individu yang cenderung lebih pasif. Itu tadi penjelasan mengenai teori belajar Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.